Oke, kita mulai ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi paling tidak kita bisa mengerti latar belakang penggembalaan di Timur Dekat kuno, ya, sehingga itu bisa kita pahami. Pak Januario, halo, halo. Wah, Pak Januario nggak bisa dengar suara saya? Wah, dan terus saya kalau ngomong menyampaikan materi tadi gimana? Kalau gini kondisinya? Pak Junario. Sorry Pak, Bapak pakai headsetnya Pak, pakai headset supaya kedengaran Pak. Bisa ada? Pakai headset kan? Dengar. Oh, enggak, saya dari tadi panggil Bapak, enggak kedengaran mungkin masih. Jadi Pak Juanario, hari Selasa kita itu enggak masuk ya, karena libur itu ternyata. Jadi hari Selasa, jadi kita ganti hari Jumat, jadi Rabu, Kamis, Jumat. Besok masih masuk. Maksudnya itu jadwal dari pengumuman dari sekolah, jadi bukan maunya saya maunya Kamis kita ya sudah. Tapi karena harus karena libur, Senin itu libur, Selasa itu cuti bersama. Saya tadi dapat pengumuman dari Setia. Jadi teman-teman jangan masuk Zoom hari Selasa, kita nggak ada, hari Rabu kita baru masuk. Itu supaya jelas. Oke, kita mulai lagi bahas sedikit ya. Nah, jadi paling tidak kita sudah menemukan latar belakangnya seperti apa ya, dan bagaimana tindakan seorang gembala kepada domba. Tadi kita sudah menemukan ada dua fungsi, ya toh? Ada dua fungsi dari gembala. Satu itu apa, penyedia, mungkin lebih bisa diterima provider ya, tapi bukan Telkomsel, bukan ya. Karena nanti provider penyedia menyediakan makanan. Kemudian yang kedua itu guidance, menuntun. Nah, yang ketiga yang kita mau lihat lagi itulah sebagai apa itu namanya ya. Yang ketiga itu berarti gembala sebagai protektor. Yang kita lihat. Jadi gembala itu sebagai pelindung. Nah, itu tadi kita bisa lihat, ini banyak kisah yang bisa kita temukan di dalam Perjanjian Lama, ya, bagaimana Daud menggembalakan dan seterusnya. Ini yang kita lihat ya, serigala, singa, beruang dan segala adalah berapa yang harus dihadapi. Jadi gembala itu menghadapi musuhnya sendiri, tapi juga musuh dari domba-dombanya. Wah, ini repot ya. Kalau jadi gembala seperti ini nih, memang gembala itu serba salah ya. Kalau gembalanya gemuk, ya diomongin. Kalau gembalanya kurus, diomongin. Kalau gembalanya gimana, pokoknya itu serba salah. Ya toh? Oke. Ya. Ya, ini salah satu. Ya, maka kalau teman-teman perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10, ada ya, pencuri datang untuk mencuri. Ya, ini fakta ya. Jadi tantangan-tantangan yang dihadapi gembala itu selain binatang buas, ya, tapi juga pencuri. Nah, ini kita lihat. Mari kita lanjutkan ya. Iya, ini menggambarkan ayat 4, ini menggambarkan situasinya pada waktu itu. Ya, sehingga dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Jadi ya berarti medan atau geografis pengembaraan seorang gembala untuk menggembalakan domba-dombanya itu bukan medan yang mudah, tapi ada yang terjal, berbahaya, kiri kanan jurang ya. Belum lagi persoalannya adalah domba yang dia giring ini kan bukan domba yang taat gitu ya. Tapi yang suka pergi kemana-mana. Itu yang kita bisa perhatikan.
Ini hingga yang kita bisa lihat. Oke. Ya, alasan ketidaktakutan pemazmur di sini dijelaskan. Tuhan menyertai. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini bisa dua versi, gada dan tongkat, ya. Tapi bisa menjadi satu alat yang memiliki dua fungsi. Ya, ini yang bisa kita perhatikan. Oke. Artinya bukan hanya sebagai apa? Kalau gada itu kan berarti itu dalam arti melindungi, ya, musuh dari luar, binatang-binatang dan sebagainya. Tapi tongkat itu juga bisa berarti melindungi, tapi melindungi domba, melindungi domba dari kesesatan. Ini yang kita perlu perhatikan. Sehingga memang ini satu hal yang bisa kita lihat, ya, sehingga bisa menjadi menjadi pelajaran juga, ya. Iya. Ya, ini dia, ya. Jadi kalau diaplikasikan itu bisa lebih jelas. Nah, itu yang kita lihat dari pasal 23 ayat 1 sampai 4. Ya, pertama-tama teman-teman harus lihat itu di dalam konteks penggembalaan Timur Dekat kuno. Jangan lihat itu penggembalaan di Timor Leste, nggak mungkin sama. Karena bisa jadi kan, karena gini, karena yang jelas tadi bahwa seekor domba itu betul-betul tergantung kepada gembalanya. Itu yang kita lihat. Kemudian sistem pastoral, apa itu pastoral? Itu padang rumput itu sangat jauh dari kandang. Waktu dia mau ke sana itu juga banyak melewati banyak lembah, ya, curam dan sebagainya dan banyak tantangan. Nah, disitulah kita lihat fungsi seorang gembala, baik sebagai penyedia makanan, minuman dan seterusnya, maupun sebagai penuntun, ya toh, karena jalannya berliku-liku, tetapi juga yang paling penting maupun sebagai pelindung. Ini yang kita lihat, ya, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, Mazmur 23 biasanya kita hanya tahu bahwa Mazmur 23 ini bicara tentang apa? Gembala. Ya toh? Tapi coba kita lihat ayat yang kelima. Ya toh? Coba. Tiba-tiba ada sesuatu yang agak beda di situ, ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang agak beda kalau kita perhatikan. Coba kita lihat ayat yang kelima. Boleh salah seorang bisa membaca untuk kita? Kalau boleh teman-teman yang tidak punya kendala sama sekali, boleh on cam, ya. Saya minta dengan sangat supaya kalau memang tidak ada kendala sama sekali, teman-teman saya minta dengan sangat supaya on cam. Kecuali memang ada hal yang sangat mendesak. Karena kalau teman-teman off cam, saya kesulitan. Saya susah berkomunikasi. Ini yang kita bisa perhatikan. Itu coba kalau kita lihat ayat 5, ya, ayat 5 itu kan sesuatu yang beda banget, ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itu langsung sesuatu yang kelihatannya beda, ya. Tidak lagi seperti bicara tentang gembala itu. Iya enggak? Ini pernah kita lihat bahwa ada perbedaan di situ. Coba, ya. Ayat 1 sampai 4. Itu dia, ya. Mungkin saya harus kasih tahu untuk saudara Adil, saudara terlalu banyak off cam, jadi saya minta supaya saudara on cam, gitu ya. Kalau tidak ada kendala, saya harus katakan itu karena kita sudah sepakat di awal. Karena saya ingin kita betul-betul bisa komunikasi, kecuali ada kendala, gitu ya. Atau misalnya ada urusan atau apa, saya juga nggak terlalu ini. Nah, itu. Jadi kita bisa lihat, oke? Ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
pialaku penuh melimpah. Loh, apa hubungannya ini dengan gembala? Ya, apa hubungannya ini dengan gembala? Tidak ada. Ya, maka ada dua interpretasi. Tapi teman-teman boleh ikut, boleh tidak. Jadi sebenarnya Mazmur 23 ini dibagi dengan dua topik. Topik yang pertama itu bicara tentang gembala. Oke? Itu bla 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 kita sudah lihat tadi. Nanti teman-teman bisa lihat lagi catatan-catatan ini kalau saya sudah share. Tapi ayat 5 dan 6 tiba-tiba ada berubah topik. Kira-kira topik apa itu ya? Coba kita perhatikan. Topik apa itu ayat 5 dan 6? Ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Oke. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Wow, ini nggak ada hubungannya lagi dengan gembala, dengan domba. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ternyata, kalau lihat ini ya, kalau maksudnya mau setia dengan teks ini, maka Mazmur 23 itu ternyata mempunyai dua topik. Satu tentang gembala, ya, itu ayat 1 sampai dengan 4. Yang kedua, ayat 5 dan sampai dengan 6 itu bicara tentang tuan rumah yang baik. Ya, lihat itu. Ini ya, jadi ternyata itu. Tuhan sebagai tuan rumah yang baik. Nah, itu. Jadi walaupun mungkin bisa bicara tentang gembala juga, tapi rasa-rasanya begitu dia tiba-tiba seperti melompat gitu ya. Kita lihat. Nah, lihat itu sama sebagai tuan rumah yang baik. Oke. Dikatakan dia menyediakan hidangan, mengurapi dengan minyak, perhatikan, jadi yang pertama. Oke, lihat. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti di bumi, itu yang kelihatan, diam dalam rumah Tuhan. Ini nanti bandingkan dua diagram sederhana ini, yang satu seperti tadi, kemudian yang ini. Ya, kita lihat ya. Nah, ini dua gambaran yang jelas. Jadi kita bisa menyampaikan ini dalam dua sesi, ya, bisa seperti itu kira-kira. Oke, kemudian kita lihat ya. Tuhan sebagai tuan rumah yang baik, iya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, Tuhan digambarkan sebagai tuan rumah yang mengadakan pesta, sebagai tuan rumah hal-hal yang harus dilakukan. Nah, ini lagi-lagi bukan tradisi Indonesia, bukan tradisi Barat, bukan tradisi Timur, tapi tradisi di Israel. Ya, kita masih ingat bagaimana penghormatan seseorang atau tuan rumah kepada tamu di dalam Perjanjian Lama. Ya, penghormatannya rasa-rasanya kadang-kadang kurang nalar juga. Contoh ya, kisah Sodom dan Gomora. Bisa perhatikan itu ya. Kisah Sodom dan Gomora itu apa? Waktu ada tamu, yang sebenarnya tamu itu adalah malaikat ya, laki-laki pasti, ya kan? Kemudian orang-orang Dursila katakan datang ke rumahnya si Lot itu, minta supaya tamu itu dikeluarkan dan mereka mau pakai. Ini perkosa loh, bukan dalam arti pakai untuk kerja di sawah. Ini sodomi namanya kan. Nah, Lot bilang apa? Jangan, itu tamu. Saya harus menghormati tamu. Sampai akhirnya dia bilang, saya ini punya putri. Ya, saya ini punya anak perempuan. Kalau terpaksa silakan kalian bawa anak perempuan saya itu, tapi tamu saya jangan. Ya, tuan rumah yang begitu sangat menghormati. Gitu? Ini yang kita lihat. Sehingga kalau kita lihat nanti di dalam perjanjian baru, ya toh, inilah kemudian yang Tuhan Yesus katakan kepada siapa? Petrus. Waktu ada orang yang mengurapi Yesus dengan minyak kemudian melap, kemudian ada orang-orang yang berpikir ekonomis, aduh sayang banget itu minyak itu ya. Tapi Yesus bilang apa? Saya datang ke rumahmu, kamu nggak buat seperti itu. Tapi ketika perempuan ini buat, kok kamu kritikkan gitu ya. Artinya, dalam budaya Timur Dekat kuno, khususnya di Israel,
itu menghormati tamu menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini dia. Lihat ya. Memberi salam. Oke, mungkin Indonesia, ya, nggak ada masalah. Perhatikan ya. Lama-lama dia mengkerucut. Mencium tamu. Oke. Satu kali saya di Ambon ya, di timur sana. Saya kan orang dari barat sini ya, agak susah dulu, tapi lama-lama menyesuaikan diri. Itu saya bawa mahasiswa, terus ketemu dengan ibu, dengan tante, dengan apa di Ambon itu. Nah, itu kan punya kebiasaan kalau ketemu kan cium ya. Nah, kalau orang Kupang lagi kan harus hidung dengan hidung kan gitu dong. Nah itu, aduh, ini saya lihat mahasiswa cewek sudah dicium apa segala macam. Aduh, giliran saya gimana ini caranya? Akhirnya saya mencoba cari celah gitu supaya Pak Januari pasti tahu ini. Orang di Kupang sana itu. Nah itu. Jadi, nah itu budaya. Ya di timur itu di timur itu bahkan hidung harus ketemu hidung. Persoalannya itu nenek-nenek itu kan pakai apa Pak Januario? Pakai pakai merah-merah itu. Makan apa itu? Sorry. Makan apa itu? Ikan Iya pokoknya siri, yang Pak. iya betul. Ikan siri. Jadi kadang-kadang lah terus cium hidung dengan hidung. Wah, ini gimana ini? Nah, itu tradisi. Kita harus buat ya. Jadi mencium tamu. Yang ketiga, melepaskan sepatu tamu. Enggak ada ini. Ini hanya terjadi di sana. Oke. Mencuci kaki tamu. Maka di rumah-rumah orang Yahudi itu harus ada yaitu guci-guci itu. Ya, itu bukan penampung air hujan. Seperti di tempatnya Pak Januario misalnya yang susah hujan, kemudian ada tampungan air, bukan. Tapi itu untuk tamu, kakinya dibasuh. Lihat ya. Jadi ini memang luar biasa. Dan kita tahu itu justru dari Mazmur ini. Nah, kenapa dia hitam? Mengurapi kepala, memang itu untuk tamu khusus. Jadi berarti, pemazmur dalam konteks ini dijadikan Tuhan sebagai tamu khusus. Tamu kehormatan. Oke, kita buka ya Lukas 7 ya. Lukas 7 supaya kita tahu bahwa ini sebenarnya tradisi yang sangat luar biasa. Oke, Lukas 7 ayat 45 ya. Kita bisa lihat di situ. Mungkin mulai dari ayat 44. Pak Januario silakan baca, Pak. Lukas 7 ayat 45 ayat 44 sampai 46. Boleh ya, Pak? Silakan, Pak, supaya semangat lagi ayo. Lukas 7 ayat 44 sampai 46. Lukas 7 pas Lukas 7 44 dan sambil ber, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menenakannya dengan Oke. menenakannya rambutnya. Iya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada intinya mencium kakiku. Engkau tidak menyaki Kepalaku dengan minyak. kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Oke. Nggak apa-apa Pak Januario, karena memang bahasanya beda ya, nggak apa-apa. Ini Pak, ada mata saya ada pedis sedikit ada Pak. Kacamata atau bagaimana? Oke. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Nah ini lihat, perhatikan ini. Ya. Jadi itu ternyata kebiasaan tamu, dan orang yang diurapi itu pasti orang penting. Ya. Maka dari
dari sinilah kita nanti berangkat, kita lihat apa yang dikatakan pemazmur itu. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Nah, persoalannya, kalau kita lihat di situ berarti orang yang diundang kan bukan cuma Daud. Tapi di undangan itu ada musuh-musuhnya Daud juga. Jadi justru di hadapan musuh-musuhnya, Tuhan memberi penghormatan kepada Daud. Ini yang luar biasa. Iya kan? Dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Yang di pesta itu bukan cuma kawan, lawan juga. Ya. Nah, ini memberi makan dan minum. Wow, ini banyak sekali ya. Ini dia. Maka ketika kita melihat ini, kita bisa memahami. Jadi dari Lukas pasal 7 ini kita bisa memahami apa yang terjadi di dalam Mazmur 23 ini. Tuhan itu digambarkan seperti tamu yang betul-betul baik hati dan kita melayani tamu-tamunya. Dan salah satu yang mendapat penghormatan sebagai tamu istimewa pada waktu itu adalah pemazmur atau Daud sendiri. Wow, ini luar biasa ya. Kita bisa teruskan itu ya. Nah itu di hadapan musuh, bukan di hadapan kawan, ya. Nah ini, jadi ini satu hal yang menurut saya sangat istimewa untuk kita bisa kita pelajari. Jadi saya harap melalui kita tidak setuju pun tidak apa-apa, tapi dari teks-teks ini saya melihat ayat 4 sampai ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6 itu rasanya punya topik yang berbeda, ya. Sehingga kita bisa melihat itu sebagai satu kekayaan dari Mazmur pasal yang ke-23, ya. Nah, kebajikan dan kemurahan sepanjang hidupku. Jika kita mengikuti Tuhan, maka kebajikan kemurahan mengikuti kita. Itu jelas. Oke, ini yang kita bisa lihat ya. Nah, dari tadi kita bicarakan Tuhan sebagai tuan rumah yang baik, ya. Tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu jelas. Kita bisa perhatikan. Jadi ayat-ayat ini bisa kita pahami dengan sederhana dengan dua kata kunci. Tuhan itu gembala, satu, gembala yang baik tentu. Kemudian Tuhan itu tuan rumah yang baik. Nah, ini jadi tinggal kita bisa lihat. Nah, persoalannya dari tadi kan Tuhan gembalaku yang baik. Jika Tuhan adalah gembala yang baik, bagaimana kita bisa menjadi domba yang baik? Itu kan. Sekarang maksud saya bagaimana kita bisa melihat relevansi dari firman Tuhan ini? Ya, karena istilah yang dipakai ku. Berarti ada personal di situ. Ya toh? Jika Tuhan adalah gembala yang baik, bagaimana kita dapat menjadi domba yang baik? Domba yang baik berarti ya, itu satu. Memiliki hubungan. Ya, gembalaku secara pribadi dengan gembala. Tanpa hubungan ini tidak ada. Sekali lagi, teks tidak berkata Tuhan adalah gembala kita atau gembala kami. Tuhan adalah gembalaku. Maka poin pertama yang harus kita lihat berarti semua domba dalam konteks orang percaya harus memiliki hubungan. Memiliki hubungan yang harmonis, yang bersifat pribadi dengan sang gembala. Itu satu. Kira-kira apa lagi ya? Dari teks ini kita belajar apa? Kalau dia gembala, tak akan kekurangan aku, apa kira-kira yang bisa kita tambahkan? Coba. Satu bicara tentang relasi. Coba yang kedua kira-kira apa? Bebas saja. Dari teks-teks itu kita bebas aja. Kalau domba bilang takkan kekurangan aku, berarti bicara apa? Ia membimbing aku, terus dan seterusnya, kira-kira apa yang bisa kita lihat? Nah, itu sebagai maksudnya supaya ada aplikasi yang bisa kita temukan di dalam teks-teks itu. Kira-kira menurut teman-teman apa yang bisa kita lihat aplikasinya? Selain
relasi, ya. Dari teks-teks tadi, kira-kira apa lagi yang kita bisa lihat? Bebas saja kita bisa kita buat poin-poin penting di situ, ya. Selama itu ada dikatakan di dalam teks. Silakan. Sehingga nanti ketika satu waktu teman-teman bisa menyampaikannya, share kepada teman-teman lain, sudah ada poin-poin penting. Ya kan? Tuhan adalah gembalaku relasi. Aku kenal dia baik gitu ya. Misalnya, ya ia membaringkan aku, berarti ya gimana kira-kira? Nah, itu teman-teman bisa buat poin-poin penting itu, karena saya pikir itu menjadi sesuatu yang sangat berguna. Pak Victor mau coba kasih satu masukan? Silakan Pak. Kira-kira kalau Tuhan adalah gembalaku. Domba yang baik itu berarti dia berserah kepada Tuhan, karena dia sudah meskipun berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Jadi istilahnya berserah sepenuh kepada gembalanya. Ya, jadi punya ketergantungan yang penuh ya. Karena tadi memang konteksnya kan bicara itu ya. Artinya tidak ada domba yang cari makan sendiri kan gitu ya. Itu. Oke. Iya, betul, bagus ya. Jadi berserah penuh atau domba sebagai domba yang baik betul-betul ya mengandalkan gembala kan gitu. Tergantung. Ada lain lagi, banyak sekali ya kalau kita lihat poin-poin itu. Ya toh? Kalau lembah kekelaman, melewati lembah kekelaman lewat bahaya. Kalau kita domba yang baik gimana harusnya? Itu ya. Ya kan? Kalau domba yang baik harusnya gimana? Kalau kita lewat lembah kekelaman, lari atau percaya kepada gembala kan gitu. Itu. Ada tongkat dan gak ada, ya itu dia, ya kan? Iya, kita seringkali menyanyi lagu "Allahku luar biasa", gitu kan. Terus ditambah kalimat, nggak tahu kalimat yang kedua itu karangan atau gimana. Persoalanku biasa, tapi sebenarnya enggak juga ya. Faktanya Allahku luar biasa, persoalanku luar biasa juga. Kadang-kadang nggak ada solusi kan? Oke. Ya, jadi menurut saya dari eksposisi sederhana ini teman-teman bisa membuat banyak poin-poin yang bisa berarti juga untuk kita sendiri, tapi juga untuk kita bisa share. Ini kira-kira. Nah, itu beberapa eksposisi dari kitab Mazmur. Saya masih akan membawa kita masih di Mazmur, ya. Mazmur itu kan artinya pujian, ya. Mazmur itu artinya pujian. Tetapi kalau kita memperhatikan bapak-bapak, ya, ini sudah dilakukan penelitian dan saya kemungkinan juga bisa mencatat gitu ya. Kemungkinan ada banyak catatan yang saya bisa tunjukkan kepada kita bahwa ternyata di di dalam Mazmur yang jumlahnya 150 itu, ya toh, dalam jumlah yang 150 itu sepertiga isinya justru ratapan. Padahal arti Mazmur itu pujian, ya. Sehingga, lah terus apa kemudian arti Mazmur itu harus kita rubah? Ini yang jadi pertanyaan. Apa arti Mazmur itu kita harus rubah kemudian menjadi Mazmur ratapan? Nah itu. Ada banyak. Sebentar tak carikan filenya. Ini karena ini laptopnya masih, saya harus menyesuaikan diri. Ini bukan laptop saya, jadi saya harus cari. Nah, kalau kita memperhatikan Mazmur-Mazmur itu memang sangat kental dengan ratapan. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat ya. Sebentar tak kasih tunjuk. Sehingga ini menimbulkan banyak pertanyaan. Lah kalau begitu, apakah Mazmur ini kita harus rubah menjadi ratapan? Kira-kira begitu. Tapi
tentu ada alasannya mengapa itu seperti itu. Kita coba lihat ya. Nah ini, saya ingin tampilkan. Saya stop dulu ini. Ini dia. Ya, ini salah satu bentuk Mazmur ratapan. Ya, tetes air mata itu bukan obat mata seperti yang saya pakai, tapi itu tangisan gitu ya. Nah, itu Mazmur ratapan. Nah, ini dia. Mazmur yang paling banyak dalam kitab Mazmur. Ya. Masa sih? Iya, tunggu ya, kita kasih lihat. Nah, itu. Iya, coba kita lihat. Oke, sorry. Nah, mungkin saya lewatkan dulu ini. Oke. Nah, sebentar. Ada contoh-contoh, mungkin filenya saya cari mana yang tepat. Ada banyak contoh di dalam kitab kita yang bicara tentang Mazmur, ratapan. Sebentar tak cari kok. Oke. Ini Mazmur di mana Kak? Jumlah Mazmur, sebentar ya. Ini dia. Saya sudah temu. Saya akan tampilkan. Oke. Ini. Ini Mazmur ratapannya banyak sekali. Ini mungkin belum semua terdeteksi. Paling tidak ada kurang lebih 45 sampai 50 dan ini masih banyak file yang bisa kita hitung. Jadi Mazmur itu penuh dengan Mazmur ratapan. Ya. Padahal Mazmur sendiri artinya him, pujian gitu ya. Ya, karena mengapa kita memuji Tuhan? Karena Allah itu layak dipuji kan gitu, pantas dipuji. Nah, kita coba lihat sehingga memang akhirnya banyak pertanyaan yang muncul, kok ini yang tertampil ya. Aduh, mana kok? Oke. Sebentar. Kok yang tampil yang lain ya? Oke, ini dia. Ya, ini dia ya. Nah, ini kita lihat. Nah, sehingga pertanyaannya ini. Bagaimana kita harus memahaminya? Apakah Mazmur itu kemudian kita harus ganti menjadi ratapan? Ya, ternyata tidak. Karena nanti kalau kita lihat, meskipun tidak semua, tapi yang idealnya ya, semua Mazmur itu, perhatikan, semua Mazmur itu selalu dimulai dengan ratapan. Itu jelas. Tapi, yang luar biasanya, walaupun dimulai dengan ratapan, selalu diakhiri dengan pujian. Ya. Maka kan ada lagu, kau ubah rataku jadi pujian atau tarian. Itu. Jadi memang menarik sekali Mazmur ratapan itu menjadi Mazmur yang sangat terkenal, ya. Dan itu banyak digubah di dalam bagian-bagian itu. Kita lihat misalnya. Nah, coba ini dia. Jadi dari strukturnya apa kelihatan jelas ya? Saya harus zoom ya. Sorry. Mungkin saya harus zoom. Nah, itu dia. Nah, jadi ini yang idealnya itu ada ratapan. Perhatikan, ini bisa jadi sulit diterima nalar karena subjeknya itu Allah. Yang ingin saya katakan, ya teman-teman, tapi kita harus menelitinya nanti ya. Yang ingin saya katakan, salah satu yang membuat pemazmur meratap adalah Allah. Masa iya? Lagi-lagi kan gini, ketika kita bicara mazmur kan bebas ya, namanya juga perasaan manusia kan gitu ya, namanya juga ekspresi dan seterusnya. Kemudian yang membuat pemazmur meratap biasanya adalah aku, dirinya sendiri. Kemudian yang membuat pemazmur meratap yang pasti tiga, itu musuh. Ya, itu yang kita lihat. Nah, tapi kemudian urutan kedua, di tengah-tengah ratapan itu ada alamat ratapan, ada ratapan, kemudian ada keyakinan.
Kita akan lihat contohnya nanti. Ada keyakinan, pengakuan, percaya kepada Tuhan. Ya. Kemudian karena dia yakin, maka dia bermohon. Ini strukturnya. Ya. Kemudian yang menarik, di dalam permohonannya itu dia sebut, Tuhan harus tolong saya. Karena kalau Tuhan tidak tolong saya nanti mati. Ini lihat ya, dengar ya. Ini ada di Mazmur pasal 6. Kalau saya nanti mati, di dunia orang mati tidak ada pujian kepada Tuhan. Negosiasi. Ini sungguh-sungguh. Ini coba ya Mazmur pasal 6 kali ya, kita buka dulu ya, supaya Bapak-bapak jangan pikir saya ngarang loh, enggak. Mazmur pasal 6 ya. Oke, Mazmur pasal 6 ayat 6, coba perhatikan ya. Jadi ada semacam, ya ini memang bahasa Mazmur itu bahasa yang betul-betul jujur gitu ya. Enggak basa-basi. Ya, kita kan seringkali basa-basi, doanya juga basa-basi. Sudah menderita bilang, saya nggak menderita kok Tuhan, kan gitu ya. Padahal Tuhan bilang, sudah kesel sama orang bilangnya nggak kesel. Nah itu, tapi itu bukan bahasa Mazmur. Ya, nah ini lihat. Coba, pasal 6 ayat 6 ya. Lihat, saya baca. Teman-teman perhatikan Alkitabnya. Sebab di dalam maut, tidaklah orang ingat kepadamu. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Maka Tuhan harus tolong saya supaya saya nggak mati. Ini kayaknya akal-akalan gitu ya. Nah, ini kan bahasa yang apa ya? Inilah tandanya orang yang dekat dengan Tuhan menurut saya. Kita akan lihat contoh, ya. Kemudian juga alasan yang kedua misalnya supaya nama Tuhan tidak diolok-olok. Kalau aku terjepit terus, kalau aku menderita terus, lihat orang bilang, katanya ada Tuhan, ternyata tidak. Ya toh? Makanya satu persekutuan doa yang pernah saya ikuti, saya sangat tersinggung karena seorang hamba Tuhan yang terkenal menurut saya di Surabaya, seorang ibu, dia berasal dari Jakarta mungkin. Kalau saya katakan seorang ibu yang agak terkenal, pasti Pak Victor tahu. Dia bilang begini, memalukan kok anak Tuhan naik sepeda. Wah, what? Saya bilang, jadi nggak kesaksian katanya kalau naik sepeda ontel maksudnya. Masa gitu? Setelah selidik, iya memang dia penggagas teologi kemakmuran. Jadi kalau orang itu kelihatannya kere, ya berarti nggak beriman gitu loh Pak. Gawat ini, saya bilang. Nyesel saya ikut itu waktu itu. Saya bilang, aduh aneh-aneh pengajaran ya. Gitu. Nah itu. Jadi, tapi maksud saya, ini kita bisa tertawa, bisa lucu ya ketika kita lihat ratapan ini. Tapi satu hal yang kita lihat pasti, pemazmur itu begitu jujur. Dia selalu mengatakan apa adanya. Maka waktu dia benci, betul-betul dia keluarkan kebenciannya. Karena dia tahu, Tuhan juga tahu kalau aku nggak keluarkan, kan Tuhan juga tahu aku kesel. Kan gitu. Kan kalau kita kan enggak. Seolah-olah menghormati Tuhan, tapi Tuhan tahu kita seperti apa. Nah, itu dia. Kemudian ada janji dan ada pujian. Ya, ini yang kita lihat. Ini struktur Mazmur ratapan yang sangat ideal. Meskipun nanti ada yang lompat gitu ya, tapi nggak apa-apa. Tapi paling tidak jelas ada ratapan, kemudian ada doa, kemudian ada pujian kepada Tuhan. Ada keyakinan, ada pujian. Paling tidak ada 4 unsur itu kita bisa lihat. Tapi ini satu hal, oke. Ini kita lewatkan dulu, ya. Nah, ini kita lihat. Kita mau melihat sekarang Mazmur pasal 13. Teman-teman bisa buka Mazmur pasal 13. Ya. Kita mau menikmati ini dengan waktu yang ada supaya kita bisa betul-betul bisa bisa mengalami pemahaman. Oke. Coba kita lihat ya. Alamat ratapan. Ratapannya apa? Oke, sebentar. Kita lihat Mazmur 13 ya. Kita titik-titik aja dulu.
Sudah ketemu Mazmur 13, teman-teman buka supaya bisa kita lihat. Permohonan, alasan Allah untuk menolong apa? Iman. Oke. Janji, pujian kepada Allah. Nah, coba. Teman-teman saya nggak minta baca bersuara, tapi dibaca dulu sebentar saja 2-3 menit supaya kita bisa lihat, oh, alamat ratapannya siapa sih gitu kira-kira ya. Coba kita konsentrasi mungkin 5 menit. Kita taruh perhatian dulu ke Alkitab kita. Nanti keempat orang ini saya akan tanya satu-satu. Saya akan tanya. Jadi saya akan tunjuk ini di ayat berapa kira-kira gitu ya nanti teman-teman. Jadi supaya kita siap-siap. Oke. Tidak ada yang terlewatkan. Pasti saya akan tanya. Oke. Ayat pasal 13 ayat 1 sampai 6. Ini sih Pak, maksudnya Iya. alamat ratapannya loh. Iya, kepada siapa dia meratap? Gitu kira-kira. Oh iya. Jangan tanya dulu, baca. Oke, iya, oke. Good. Udah ya. Kan cuma cepat aja itu kan. Oke. Ya. Udah ya. Udah baca kan? saya mungkin saya nggak urut ya, nggak urut kan nggak apa-apa. Oke. Coba Pak Januario yang pertama ya. Coba tunjukkan ayat berapa di situ yang bicara tentang iman. Ayo. Ya. Silakan. Imannya di ayat berapa? Kan ada di situ ya. Kalau kayak ayat 6, Pak. Ayat 6. Iya, good. Coba kalimatnya apa, Pak? Kata aku percaya di sini, Pak. Oke. Tetapi kepada kasih setiamu aku percaya. Bagus ya. Pak Adiel. Oke. Alasan Allah untuk menolong. Alasan Allah untuk menolong itu ayat berapa? Kalimat-kalimatnya kira-kira di mana? Gitu ya. Nggak sulit kok. Ya, di mute. Oke. Ya, ayatnya yang ke dua, Pak. Ayat kedua. Oh.
Belum Kayaknya pas, tidak belum bagus, Pak. tepat. Coba. Ada kata yang apa alasan. Jadi Oh, nah coba. Ada. Iya, masih di bawah. Ayat kedua terus di bawah terus. Ya, seperti pasal yang saya 4, katakan. Iya, ayat ayat yang keempat. 4. Iya, ayat 4. Iya, good. Supaya jangan aku tertidur dan mati. Itu satu. Yang kelima, ayat 5 juga ya. Supaya musuhku jangan berkata aku akan mengalahkan dia dan seterusnya. Jadi ada dua alasan situ. Oke, good. Ya, jadi kata supaya kan jelas ya. Pak Victor, apa ratapan dan permohonannya? Dua ya, Pak. Ratapan. Berisi apa ratapannya? Ayat berapa, Pak? Ratapannya ini, kau lupakan aku terus-menerus. Oke, ayat 2 berapa lama lagi? Oke, terus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Oke. Terus, Nah, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? iya. Kemudian berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Oke. Maka permohonannya? Permohonannya ini, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Oke, good ya. Buatlah Jadi, mataku bercahaya. ya. Sekarang sisanya itu Pak Klik. Alamat ratapan, janji dan pujian. Ayo. Ayo. Alamat ratapannya kepada siapa? Alamat ratapannya otomatis kepada Tuhan, Pak. Iya. Berapa lama lagi? Eh, Tuhan. Oke, good. berapa lama lagi Tuhan? Oke. Lalu untuk janjinya itu di ayat 6, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Oke. Ya. Lalu pujian kepada Allah itu ya ayat 6 itu juga, Pak. Oke. Ya ya. Jadi apa ya? Jadi itu satu hal yang sangat luar biasa. Nggak apa-apa meratap, ya. Maka kita tidak boleh pakai metode dunia. Kan kita selalu katakan, seiring berjalannya waktu kan penderitaan saya juga berlalu kan gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, kita lihat ya. Jadi kita coba lihat eksposisinya itu ya. Nah, ratapan ditujukan kepada Tuhan. Ini alamat yang sangat jelas. Nah, saudara perhatikan, siapa bilang kalau orang yang percaya itu tidak menderita? Ini bukan orang sembarangan. Karena dia katakan, berapa lama lagi Tuhan? Ya. Berarti ini orang yang dekat. Jadi tidak ada tempatnya teologi kemakmuran di Alkitab. Ya, bukan juga berarti harus menderita terus, enggak. Ada kemenangan, tapi kalaupun harus melalui, ya melalui. Mas beratap memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan tidak menjadi jaminan untuk tidak beratap. Ya, justru yang sebaliknya. Kalau kita intim, ini kan akan membuat kita semakin siap, kan gitu ya. Ini kita lihat. Jadi ini ratapannya ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Ini yang harus menjadi pengertian. Kemudian ratapan, ada 3 dimensi itu. Nah, itu yang dijawab sama Pak itu tadi. Ada aku, ada Allah. Jadi, perhatikan, berapa lama lagi Tuhan? Kau lupakan aku terus. Nah, ini loh persoalannya. Apakah ini tuduhan? Kan kita bisa menuduh Tuhan kok. Ini bukan tuduhan. Nah, pertanyaannya, kenapa pemazmur tahu Tuhan yang menyebabkan dia meratap? Kira-kira apa? Ini loh. Kenapa pemazmur tahu ya Tuhan meninggalkan dia? Kenapa pemazmur tahu Tuhan memalingkan rohnya? Kenapa Tuhan tahu pemazmur tahu ini dan sebagainya? Ya. Analogi ya. Ini teman-teman yang sudah punya istri, termasuk Pak Janario, teman-teman yang sudah punya ibu di rumah.
Saya pakai analogi ya. Pak Victor ya, Pak Victor aja lah. Contoh aja ya, Pak. Kalau 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 ibu diem, Bapak tahu ya, kenapa kira-kira ya? Kalau tiba-tiba mukanya, wajahnya kok nggak seperti biasa kan gitu ya? Gitu. Tapi kalau istri tetangga seperti kan ibu, Bapak nggak tahu. Iya. Kenapa? Ya. Kenapa kalau istri kita diem, wajahnya mulai muram atau tidak sebiasanya? Kita tahu dia itu sedang marah dan itu sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai dia marah atau dia itu. Mengapa? Karena kita punya hubungan yang intim dengan dia. Kalau dengan istri tetangga yang kita tidak punya hubungan apa-apa, dia mau jungkir balik, kek, mau marah, kek, mau diam, kek, nggak ada persoalan. Tapi ketika itu pribadi yang punya hubungan, itu analoginya. Jadi ini yang kita sebut dalam bahasa perjanjian baru, berarti ada kepekaan dengan suara roh Tuhan misalnya. Ada kepekaan. Karena apa? Karena jaringannya bukan AM tapi FM. Ya itu. Ya, suara Surabaya itu suara Surabaya yang suka kita dengar. Itu kan jangkauannya luas sekali. Artinya sensitivitasnya itu sangat kuat. Jadi waktu Tuhan berpaling, dia tahu. Waktu Tuhan menjauh, dia tahu. Tapi dasar tahunya dia seperti itu karena dia dekat. Bayangkan. Jadi orang yang meratap ini adalah orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Nah itu. Jadi jangan pikir. Jadi lewat Mazmur ya. Lewat Mazmur ini kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan seringkali menjadi penyebab orang percaya meratap. Lewat Mazmur loh ya. Ini contohnya loh. Jadi jangan pikir kita sedang menuduh Tuhan. Enggak. Nah, tapi kan seringkali kita pikir, ini karena apa? Kita nggak tahu. Nah, berarti antenanya kurang. Yang kedua, aku. Ya, aku ini juga jadi sumber problema. Kitab Yakobus katakan, segala sesuatu yang kita inginkan tidak terpenuhi, kita bisa memberontak, kita bisa begini, dan seterusnya. Aku. Yang ketiga itu musuh. Ya, sehingga memang ini terang benderang sehingga kita bisa lihat ya. Nah, kemudian kita lihat ya. Ya, istilah berapa lama? How long? 4 kali. Ini bukan situasi yang biasa. Ini betul-betul kejepit, kepepet, tidak lagi kelihatan ada sinar, tidak lagi ada sepertinya sudah suram. Ya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Istilah ini dikenakannya kepada Tuhan. Ya. Gini loh. Kalau Tuhan mengasihi, itu mengasihi betul. Kalau Tuhan bermurah hati, itu bermurah betul. Kalau Tuhan juga menghukum, dia menghukum betul. Ya, jadi jangan seringkali kita hanya mendengar, oh Tuhan itu maha kasih, betul. Tapi jangan salah, Tuhan itu juga adil. Jadi istilah how long ini nggak ditujukan kepada musuh, kepada aku, nggak. Ditujukan kepada Tuhan. Berarti betul-betul Tuhan mendatangkan ujian kepada pemazmur. Ya, tidak ada. Sulit ya. Pertanyaan tersebut memberikan kesan bahwa ya, makanya dikatakan, makanya alamatnya betul. Jadi kalau kita sadar itu memang Tuhan izinkan, itu kan pakai kalimat seperti itu ya. Gitu. Tentu ini sifatnya kan ujian. Sama seperti contoh misalnya, nanti kita akan bahas itu. Ayub. Ayub kan memang kalau kita lihat di belakang layar kan dia menderita bukan karena berdosa. Tapi karena ada skenario ya, iblis yang diizinkan Tuhan untuk menguji. Itu dia. Jadi ini yang kita perhatikan. Ya, ratapannya ya, ini dia. Musuh ya, itu bisa kita lihat. Jadi banyak musuh-musuh. Ya toh? Musuh-musuh kekristenan hari ini banyak, di mana saja ada. Ya kan?
tidak habis-habisnya penutupan gereja, pelarangan ibadah, penindasan, dan seterusnya. Tidak habis-habisnya penistaan agama kepada kekristenan, tidak habis-habisnya, tidak habis-habisnya. Tiap hari berseliweran. Ya, kalau kita yang ngomong sedikit tentang si Anu, kita langsung masuk bui. Tapi kalau si Anu yang ngomong tentang kita, wah itu bebas berkeliaran di mana-mana kan gitu ya. Tapi oke, itu berarti sesuatu yang sangat wajar terjadi. Nah ini dia. Nah kemudian kita lihat permohonannya di situ ya. Ya, permohonan itu ayat 4. Ditulis dalam ini bentuk. Kalau kemarin larangan tidak ada dalam bentuk imperatif, Pak Kli, maka sekarang kita lihat bahwa permohonan itu dalam bentuk imperatif. Ya, jadi dalam bentuk imperatif berarti dia apa ya? Seperti memerintah gitu. Lihat aku Tuhan, gitu. Look ya, answer me, ya, jawab aku ya, give light, berikan terang. Ini bahasa-bahasa yang bisa kita lihat. Ya, ini. Tapi perhatikan teman-teman. Kelihatannya, kesannya itu imperatif memerintah, tapi ada dasar. Karena dia dekat dengan Tuhan. Ya. Ada nama Adonai yang ditulis dengan tetragrammaton itu. Adonai Elohim. Allahku. Ya, Allah yang punya hubungan dengan aku. Dengar dong, ya pandang, ya jawab, beri terang. Kira-kira gitu. Jadi ini doa yang to the point, efisien, dan seterusnya. Ya, kita bisa lihat. Oke. Ya. Ini dia. Kematian si pemazmur sudah dekat. Ya. Meskipun istilah mati di sini kita tidak harus artikan mati dalam arti seperti yang kita tahu, tapi ini betul-betul menderita kira-kira. Ya. Jadi digambarkan seperti itu. Iya, musuh-musuh pemazmur bersuka cita. Ya. Maka bisa ada pertanyaan. Kalau orang percaya menderita, apakah karena Allahnya yang ya? Apakah kalau orang mencemooh kita, apakah itu berarti Tuhan kita itu lemah? Teman-teman perhatikan, ini ditujukan kepada kita. Karena memang dunia sekitar bangsa Israel pada waktu itu punya konsep. Saya sudah berapa kali saya ulang. Ketika satu bangsa dijajah, ketika satu bangsa dianiaya, yang sebenarnya mereka aniaya itu, ya, ini konsep mereka itu ya, bukan hanya bangsa itu, tapi Allahnya juga. Gitu. Kemarin saya sudah memberikan contoh tentang Amalek. Ini sangat terang benderang bagi kita, sehingga itu bisa kita perhatikan. Nah itu, ini yang kita lihat ya, sehingga bisa lihat ya. Kemudian ada janji, ya, imannya kepada Tuhan, ya. Jadi ada anak tangga. Ya. Maksud saya, ada peribahasa kan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kan gitu. Nah, tapi banyak juga orang mempelesetkan itu. Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Itu namanya mati sakit, bukan mati sahid. Mati sakit itu berarti mati konyol. Artinya menderita aja gitu, nggak ada jalan keluar. Ya, jadi, nah tapi di sini ada lompatan, ya, mengambil langkah, ya, supaya kita jangan menyanyikan kau ubah ratapku jadi nyanyian. Itu bukan satu hal yang begitu saja melompat otomatis, enggak. Ternyata ada anak tangga yang dilalui, ada proses, ada ya, mahasiswa selalu bilang ada proses, tapi juga ada progres. Itu yang kita lihat.
Lihat ya, karena iman keyakinannya kepada Tuhan, ratapannya menjadi rendah. Nah, pertanyaan sekarang, ini saya pakai prinsip-prinsip ini, ya. Satu kali saya masih berada di asrama di satu lokasi di Jawa Timur. Saya bapak asrama waktu itu. Kami punya tempat itu bertingkat. Oke, kemudian ada jalan, sesudah itu ada asrama putri. Wah, banyak sekali. Satu kali saya dihebohkan gitu ya. Ternyata ada mahasiswa putri itu yang kesurupan. Ya, tapi yang membuat saya heboh itu apa? Suara orang yang berteriak-teriak histeris karena ada orang kesurupan itu. Terus mereka panggil, Pak Tobing ada yang kesurupan. Saya turun, saya tenang aja. Itu kacau balau itu, asrama itu. Saya dengan ibu waktu itu. Terus saya akhirnya, ya sudah, pakai suara lantang saya kan. Suara saya kan suara lapangan. Saya juga akhirnya teriak dalam arti begini. Bukan untuk mendiamkan orang yang kesurupan. Mendiamkan orang yang histeris karena kesurupan. Saya bilang, diam. Harus sunyi semua. Terus saya ingat ini. Saya bilang sama mereka, di mana imanmu? Kalau imanmu itu kuat, maka teriakanmu itu kecil. Iya dong. Jadi iman dengan ratapan harusnya berbanding terbalik. Jadi akhirnya udah, kita selesaikan orang yang kesurupan itu. Kita layani. Sama waktu di Setia juga begitu. Baru-baru masuk saya di Setia dipanggil. Karena nggak ada yang bisa melayani orang kesurupan. Saya bilang, loh kok kalian yang kesurupan? Saya bilang, diam. Keluar yang tidak perlu. Saya suruh keluar mereka. Baru saya layani. Dan ini prinsip ini berlaku, teman-teman. Semakin besar ratapan kita, itu menunjukkan iman kita yang kecil. Berbanding terbalik. Tetapi semakin kecil ratapan kita, itu menunjukkan iman kita semakin besar. Nah, saudara perhatikan. Ini yang dilakukan pemazmur. Betul meratap, bla 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 bla, tapi kemudian dia ambil langkah percaya. Ketika dia percaya, baru dia bermohon dan seterusnya. Nah, maka apa hubungan ratapan dengan iman? Iya kan? Maka kita lihat ini praktis sekali. Bisa kita bawa kemana-mana. Ya. Jadi berarti hubungan ratapan dengan iman, teman-teman catat, saya ternyata tulis di bagian lain ya, bahwa semakin besar ratapan kita, itu berarti iman kita semakin kecil. Sebaliknya, semakin iman kita besar, maka ratapan kita akan kecil. Iya dong? Kan orang Kristen hari-hari ini kan suka baper gitu ya. Cuma ada jerawat nempel aja sudah heboh kemana-mana. Rasanya kok kayak menderita kayak apa ya, nggak ingat Ayub menderitanya kayak apa ya kan? Menderitanya cuma sedikit tapi seantero tahu gitu penderitaannya kan, itu lebay banget gitu. Itu baper namanya. Ya baper kadang-kadang juga penting tapi jangan gitu-gitu amat. Nah, kalau kita belajar seperti ini, reda. Ya, itu kita lihat. Maka lihat. Ya, ini kita bisa melihat. Sekarang, hubungan yang kedua. Apa hubungan iman dengan pujian? Kalau tadi berbanding terbalik, sekarang berbanding lurus. Semakin besar iman kita, oke, maka semakin besar pujian kita. Sebaliknya, semakin kecil iman kita, maka pujian kita semakin kecil. Jadi ada dua prinsip yang kita belajar dari Mazmur ini. Saudara perhatikan ini kan, apa ya? Kalau saudara perhatikan itu ayat 13 yang dibacakan oleh Pak Victor tadi, sebenarnya itu bukan pergumulan biasa. Karena 4 kali dia mengulang kata berapa lama lagi. Itu yang kita lihat. Ya. Jadi ini yang kita lihat. Jadi ini sangat jelas bagi kita ya. Maka kalau kita perhatikan itu,
maka ada pujian kepada Tuhan. Ini yang kita lihat. Oke. Nah, ini kira-kira beberapa yang kalau kita lihat dari bagian-bagian itu, kita masih bisa lihat bagian lain. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari konteks itu? Bagaimana kita harus melihat, ya? Jadi melalui Mazmur ini mungkin sesuatu yang agak aneh, tapi memang kita harus terima bahwa Allah seringkali sadar atau tidak sadar menjadi alasan mengapa kita harus meratap. Dan saya percaya ini karena apa? Karena Allah itu baik, ya kan? Kalau kita hanya senang-senang, kemudian dalam kesalahan pun kita senang, gitu. Dalam dosa pun kita senang, dalam dosa pun kita makmur dan sebagainya, berarti Allah yang kita percaya itu tanda tanya kan? Tapi ketika kita mulai melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, dia mulai buat sesuatu. Nah, itu. Nah, hanya memang pemikiran sederhana banyak orang hari ini ya berpikir bahwa Allah itu Allah yang baik, betul, nggak salah. Allah yang memberkati, iya. Tapi juga Allah yang berkenan mengizinkan ujian demi ujian kepada kita. Kita bisa lihat. Ini yang kita lihat. Sehingga memang Mazmur 13 ini menjadi salah satu Mazmur yang begitu diidolakan, ya, yang membuat banyak orang ya diberkati dalam arti, oh iya ya. Dan dari sinilah sebenarnya dari prinsip ini, memang kata-katanya tidak ada di sini secara eksplisit. Dari prinsip inilah lagu Kau ubah ratapku menjadi pujian, dari prinsipnya, walaupun kata-katanya ada di Mazmur yang lain. Ini yang kita bisa perhatikan. Oke, apakah ada pertanyaan tentang itu? Saya Ya, nanya, ya. Pak, ya. Silakan, Pak. Misalnya ini jadikan khotbah, kemudian nanti kita supaya kita connect dengan pendengar kita, mungkin kita ini ya apa seakan-akan memberikan ini kayak misalnya ratapan di Mazmur 13 ini mungkin kayak kita nyebutkan mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami apa misalnya ratapan karena misalnya masalah keuangan atau masalah keluarga atau apa kayak dihubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari semacam itu ya Pak ya, Iya, supaya betul. istilahnya nyambung dengan audiennya gitu loh Pak ya. Iya. Iya betul Pak, memang harusnya begitu. Tapi yang saya sampaikan ini kan kita sedang berada di dapurnya kita ya. Iya. Masih berantakan kan? Kan kalau lihat etalasenya makanan Padang kan rapi ya, enak gitu ya. Wah itu ya siapa yang nggak suka. Tapi coba lihat dapurnya. Artinya memang berantakan. Wah berbagai. Nah itu kadang-kadang nyesel juga masuk ke belakang itu. Tapi ini seperti itu. Nah yang saya sampaikan ini adalah pekerjaan kita di dapur itu. Jadi betul Pak. Nah memang teknisnya bagaimana nanti memindahkan hasil penggalian kita ini ke umum. Itu perlu teknik tertentu. Karena memang ini kan prinsip-prinsip. Jadi misalnya karena gini, orang berpikir Tuhan itu kadang-kadang nggak seimbang. Hanya yang apa ya? Yang baik-baik aja yang dipikirkan tentang Tuhan kan. Dalam tanda kutip, memang Tuhan baik. Dalam arti yang baik-baik menurut dia. Tuhan baik, jangan sampai saya salah. Tidak. Nah, tapi kemudian ketika ada bencana, ketika ada tiba-tiba apa dan sebagainya, itu yang saya katakan. Karena kita kan punya prinsip begini. Tidak ada satu hal apapun yang terkecil sekalipun yang kebetulan terjadi bagi orang percaya. Itu. Nah, jadi memang relate seperti itu, Pak. Jadi ada hubungan seperti itu, nggak apa-apa. Nanti kan bentuk, kalau tadi ada 3 kan,
bentuk-bentuk pergumulan itu bisa kita kemas dengan kekinian. Nah, cuman dia tadi sedang bicara. Nah, ini kan saya kan sedang bicara kepada pendeta-pendeta kan, artinya yang akan menyiapkan makanan itu. Ketika hamba-hamba Tuhan ini sudah ready, ya mereka harus sampaikan. Memang dibutuhkan teknik-teknik khusus, ya toh. Nanti kita mulai dengan hooknya, apa kira-kira hooknya ya, supaya jemaat tertarik. Nah, itu penting. Jadi khotbah itu memang harus satu menarik, yang kedua singkat, yang ketiga harus biblikal. Kalau menurut saya sih begitu. Nggak usah mulu-mulu, ya, menarik, singkat, kemudian harus biblikal. Ya, kenapa singkat? Ada tradisi kan? Saya nggak tahu tradisi di gereja tertentu. Kalau nggak 1 jam rasanya itu bukan khotbah. Kalau sekarang sih sudah berubah ya di gereja saya. Kalau Pak Adiel ini tertawa dia. Kalau di gereja kami dulu ya kita sama-sama GPT ya Pak Wisono ya. Iya, Jadi, Pak. Bisa tunggu iya. 3 jam firman, Pak. Iya. Nah itu kita kadang-kadang nggak memikirkan psikologinya. Bukan saya percaya psikologi, tapi kita nggak memikirkan. Bahkan sekolah minggu itu sampai 1 jam. Memang 1 jam, Pak. Sekolah minggu 1 jam. Iya. Firman toh. 15 menit selesai. Nah, ini kan generasi penerus ini Pak Adi Lubisono ini berarti memang kita harus berubah. Saya nggak tahu di tempat Pak Januario, adiknya atau abangnya yang jadi gembala itu, nah itu gitu. Jadi karena gini, celakanya lagi maaf pakai istilah itu ya. Itu jadi ukuran khotbah yang benar atau tidak. Kalau nggak 2-3 jam. Oh, dulu pertama sekali saya hadir di sini di gereja kita nih, itu seperti 1 jam lebih. Sekarang enggak, 40 menit pun orang sudah mulai kasih tanda. Iya, Iya. sekarang sudah banyak Iya. berubah, Pak. Sudah 45 Jadi, menit. iya, betul. Bahkan kalau sudah ada misalnya khotbah tamu sudah dikasih jam, betul itu enggak saya pikir itu penting. Ya toh? Maka itu nah, sebenarnya bagaimana kita mengemas? Ya toh? Kasihan tuh anak-anak 15 menit sudah cukup. Ya, kemudian kalau dikasih oke, firman Tuhannya, kemudian rekreasi yang berhubungan dengan firman Tuhan itu nggak apa-apa sih sampai 1 jam, tapi tidak disuruh baca Alkitab 1, 2, 3 semua itu anak-anak nanti lari. Itu dia, ya. Nah itu gembala lagi yang susah nyarinya kan. Nah guru-guru sekolah minggu juga perlu diberi tahu. Nah jadi gitu Pak Victor, hanya mengemasnya. Memang saya penasaran, tapi teman-teman kan dapat ya mata kuliah homiletik ya. Cuman maksud saya gimana yang praktis-praktis ya. Jadi menarik itu pasti. Ya. Ada satu rahasia, teman-teman boleh pakai boleh enggak. Ya, nggak apa-apa. Ini kita hal-hal yang praktis nanti besok bisa kita masuk materi baru. Misalnya, contoh ya, kalau saudara biasanya berkhotbah, kemudian sudah mulai dengan menyebut ada 3 atau 4 hal yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini. Kalau mau teman-teman mau didengar oleh orang lebih lama lagi, jangan pakai angka-angka. Mengapa? Karena di kepalanya jemaat, ya, saudara sudah menyampaikan 1 15 menit, dia mulai hidup. Aduh, 1 15 menit berarti 4 60 menit ini. Ini jemaat ini pintar loh. Jadi kita harus lebih pintar. Nggak usah. Jadi selalu buat surprise, kejutan. Ya, nggak usah sebut hari ini kita akan belajar 5 hal tentang Musa. What? Mulai dia introduksi lah, belum masuk ini, 1 belum. Ya. Makanya gini teman, jangankan saya pun hitung. Ya, seperti minggu lalu saya hitung 1 jam 10 menit. Waduh, ini kan gelisah orang. 1 jam 10, 3 poin, 4 poin yang terakhir. Pertanyaan saya, apakah ini
ingin menunjukkan bobot atau tidak? Enggak terlalu. Tapi bagaimana? Gini loh, kita sudah belajar tadi Mazmur 23. Apakah ini menyegarkan jiwa enggak? Menyegarkan jiwa enggak? Kalau sudah akhirnya pulang ya, ini anak sama bapak atau bapak sama anak atau sama ibu mulai ngomel di jalan. Itu bapak itu lama. Ini kita sudah terlambat mau kemana? Oh itu kan ngomong jadi gitu. Saya pikir ini bukan rahasia. Pulang gereja bukannya sukacita tapi ngomel. Karena apa? Karena hormatnya terlalu lama. Tapi pendeta masih merasa wah ini kurang gitu. Nah tapi sebenarnya itu bukan ukuran ya. Tapi enggak, kita kadang-kadang juga harus mengerti latar belakangnya. Mungkin itu juga bisa tradisi, ya. Nah, kan tradisi itu enggak serta-merta bisa kita ubah, harus pelan-pelan. Itu seperti itu. Nah, kemudian singkat, ya toh? Jadi menarik. Berarti teman-teman mulailah hari ini kalau nanti Pak Adiel atau Pak siapa saja yang disuruh khotbah, mulai cari apa ya pancingannya. Ya toh? Jadi pokoknya ingatlah, ikan saja nggak mau sembarang makan umpan, dia harus berwarna-warni, apalagi jemaat. Ya, kira-kira gitu. Jadi mulai pancingannya warna-warni. Ya. Lihat teks misalnya yang kita baca, ya Mazmur pasal 13, kira-kira pancingan apa yang kita bisa lihat? Ya, berapa lama lagi Tuhan? Wah, kita harus cari hooknya. Apa hooknya? Apa pancingannya? Ada usul nggak, Pak Klip? Kira-kira pancingan apa itu? Pancing mania apa yang kita buat di situ? Ya. Jadi makanya di jalan lihat ini, wah ini ditulis ini. Pendeta itu begitu loh. Pendeta itu diam-diam catat. Oh ini kayaknya bisa jadi ilustrasi. Kayak gitu. Ya. Oke. Jadi buat, kemudian ringkas. Ya ringkasnya kira-kira gitu ya. Ringkasnya memang relatif, tapi ini cukup lah gitu ya. Itu batas wajar di mana orang dewasa bisa mendengar. Tapi kalau anak sekolah minggu ya 15 menit sudah cukup. Iya, sudah dipangkas Pak memang sekarang. Iya. Sudah dipangkas semua. Iya, itu saya pikir ya itu bagus, berarti ada belajar dari semua situasi. Kemudian memang harus alkitabiah biblika. Maka belajarlah berkhotbah ekspositori, penggalian seperti yang kita tadi Mazmur 19, Mazmur itu dan seterusnya. Jadi kita buat seperti itu. Sehingga apapun yang kita sampaikan dalam konteks itu bisa bermanfaat. Kira-kira gitu.